Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anakku, pertemuan kimia kali ini akan lebih membahas pada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Sebelum kita masuk lebih dalam pada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik, maka kalian pertama kali harus mengetahui, memahami, dan bisa membaca tentang diagram fasa. Kita mulai ya. Ini sumbu X itu menunjukkan suhu atau temperatur, dan yang Y-nya ini adalah tekanan. Di sini ada fasa atau wujud padat, cair, dan gas. Ini area-areanya atau wilayah-wilayahnya. Kemudian di sini ada dua garis, ungu dan hijau. Yang ungu itu garis yang menunjukkan pelarut murni. Sedangkan yang hijau itu garis untuk larutan. Kalau larutan berarti pelarut murni, tapi sudah kita tambahkan zat terlarut di dalamnya. Cara membacanya begini anak-anakku. Pada tekanan 760 mm hygrogium atau bisa kita sebut 1 atmosfer, ini semuanya deretan 1 atmosfer ya. Kemudian di sini ada TF, ada TB. Nah, di sini TB itu adalah titik didih pelarut murni. Sedangkan TF, ya, di sini adalah titik beku pelarut murni. Nah, kemudian kalian pun akan mengenal nanti istilah titik didih larutan, TB-lar. Kemudian ada titik beku larutan atau TF-lar. Ada kenaikan titik didih delta TB, dan ada penurunan titik beku delta TF. Nah, sekarang kita mulai dari yang TB dulu ya. Ini analoginya adalah pelarut yang digunakan air. Sehingga titik didih air 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Pada tabel yang ungu ini, pelarut murni air, jika tidak ditambahkan zat apapun, maka titik didihnya 100 derajat pada tekanan 1 atmosfer atau 760 mm Hg. Kemudian di sini titik yang kedua lebih besar, artinya berarti dari 100. Maka ini adalah titik didih larutan. Kurvanya yang hijau. Artinya bahwa titik didih larutan itu lebih besar dari 100 derajat Celcius. Nah, selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni kita sebut delta TB atau kenaikan titik didih. Kemudian, sekarang masuk ke TF. TF itu berarti titik beku. Proses membeku itu dari cair menuju ke padat. Yang ungu, kita asumsikan pelarut yang digunakan adalah air sehingga titik bekunya adalah 0 derajat. Kemudian kita tambahkan ke dalam air itu zat terlarut sehingga di sini nanti akan menghasilkan titik beku yang lebih kecil daripada pelarut murninya, daripada air. Sehingga selisih nanti antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan, maka kita sebutnya adalah penurunan titik beku. Kenapa kita sebut penurunan? Karena titik beku larutan itu lebih kecil nilainya daripada 0. Kemudian ada sesuatu yang harus paling kalian ingat juga anak-anakku, bahwa titik didih nanti ya, suhu yang dicapai pada saat tekanan uap jenuh zat cair itu sama dengan tekanan udara luar. Oke? Sekarang
kita masuk lebih spesifik yaitu pada kenaikan titik didih atau kita beri lambang delta TB. Ini ilustrasinya anak-anakku, fenomena kenaikan titik didih. Gambar yang pertama di sini adalah kondisi awal ketika air itu belum ditambahkan zat apapun. Kalau kita panaskan, maka dia akan mendidih pada 100 derajat Celcius jika tekanannya 1 atmosfer. Kemudian, yang kedua ini adalah air yang sudah ditambahkan zat terlarut. Nah, keberadaan zat terlarut ini atau partikel yang larut ini itu mulai menghalangi partikel pelarut, dalam hal ini adalah air. Partikel air akan mulai terhalang, sehingga apabila dipanaskan, yang harusnya partikel air ini mengalami fasa uap, ya, menguap, maka ini akan lama karena titik didihnya bukan lagi 100, melainkan lebih dari 100 derajat Celcius. Nah, otomatis dia mengalami kenaikan titik didih. Jadi keberadaan zat yang terlarut di dalam suatu pelarut murni akan menyebabkan titik didih naik. Lalu bagaimana rumusannya? Nah, besaran kenaikan titik didih larutan itu adalah hasil perkalian antara KB konstanta atau tetapan kenaikan titik didih molal dikalikan dengan molalitasnya. Ini untuk mengetahui berapa kenaikan titik didih. Nah, untuk di lab misalnya, kalau di lab lebih mudah ketika kita praktikum. Kita bisa mengukur titik didih suatu larutan. Suatu larutan yang sudah kita celupkan termometer ke dalamnya, kemudian ternyata titik didihnya 102 misalnya, 102, dan sedangkan kita tahu pelarutnya adalah air, otomatis kita tahu juga titik didih air itu adalah 100 derajat. Maka tinggal kita gunakan selisih saja, 102 diambil 100, jadi dapatlah 2 derajat ya. Nah, anak-anakku, tetapi bagaimana kalau tidak dilakukan percobaan, melainkan berupa data-data saja dalam soal? Maka kalian bisa menggunakan rumusan ini. Delta TB sama dengan KB dikali molalitas. Nah, KB-nya ini sebenarnya jika air yang digunakan sebagai pelarut, maka nilainya adalah 0,52 derajat. Jadi harus diketahui kalau pelarut yang digunakannya adalah air, berarti KB-nya 0,52. Kemudian molalitas cara mencarinya seperti yang kita belajar waktu satuan konsentrasi 2 minggu yang lalu, yaitu gram per ml dikali 1000 per gram pelarut. Berikutnya, besarnya titik didih larutan, atau kita ingin mencari berapa sih titik didih larutannya. Kalau tidak ada termometer, hanya soal-soal biasa, tentu ini kita harus prediksi dengan menggunakan TB-PEL ditambah dengan delta TB ini. TB-PEL adalah titik didih pelarut. Jika pelarut yang digunakan adalah air, maka titik didih air adalah 100. Jadi 100 tinggal ditambahkan dengan delta TB-nya. Sekarang masuk pada penurunan titik beku. Ini kondisi awal, ketika air itu belum ditambahkan zat apapun ke dalamnya. Ketika kita misalkan masukkan ke dalam lemari es, maka dia akan membeku pada 0 derajat Celcius. Ya, ingat anak-anakku, wujud atau fasa padat itu jauh akan lebih teratur dibandingkan dengan cair apalagi gas. Sedangkan ini air yang sudah ditambahkan zat terlarut di dalamnya. Di sini mulai zat terlarut itu menghalangi partikelnya, menghalangi partikel pelarut. Sehingga ketika kita bekukan di kulkas atau lemari es gitu, jumlah partikel zat terlarut ini akan akan bertambah. Kemudian dia akan menjadi penghalang untuk partikel pelarut bisa teratur. Ya, sehingga banyak energi yang harus diambil dari pelarut untuk menciptakan keteraturan. Nah, otomatis titik bekunya kurang dari 0 derajat Celcius atau lebih kecil daripada 0 derajat Celcius. Inilah yang menyebabkan kenapa terjadi penurunan titik beku. Oke, jadi sekali lagi ketika zat terlarut ditambahkan di dalam air, maka akan terjadi penurunan titik beku larutan.
Lalu bagaimana rumusan penurunan titik beku? Nah, bedanya sedikit. Kalau tadi delta TB adalah KB kali molalitas, kalau ini delta TF sama dengan KF dikali molalitas. Jika pelarut yang digunakan adalah air, maka harga KF-nya adalah 1,86. Lalu bagaimana kita bisa mengukur titik beku larutannya berapa? Maka ini dia. Titik beku larutan sama dengan titik beku pelarut murni dikurangi dengan delta TF-nya. Jika pelarut yang digunakan adalah air, maka titik beku pelarutnya adalah 0. Otomatis kalau 0 dikurangi delta TF-nya, maka pasti hasilnya akan minus anak-anakku. Ini membuktikan bahwa jika pelarut ditambahkan zat terlarut di dalamnya lalu didinginkan atau dibekukan, maka akan mengalami penurunan titik beku. Terakhir adalah tekanan osmotik. Sebelum membahas tekanan osmotik, kalian harus tahu dulu tentang apa itu osmosis. Osmosis juga dipelajari ya di biologi. Nah, barangkali ada yang masih ingat. Osmosis ini sebenarnya pergerakan partikel pelarut dari larutan yang encer atau dari pelarut murninya menuju ke larutan yang lebih pekat dengan menggunakan ini, dinding semi-permeable atau membran semi-permeable. Ini kondisi awal seperti ini. Ini yang bulat-bulat adalah zat terlarut, ini zat terlarut. Lama-kelamaan anak-anakku, maka posisinya akan seperti yang sebelah kanan. Kenapa terjadi seperti itu? Karena air, partikel air, dia akan berpindah ke sebelah kanan, sehingga nanti di sini akhirnya permukaan air akan jauh lebih tinggi yang kanan daripada yang kiri karena partikel airnya bergerak dari larutan yang encer bahkan dari pelarut murninya masuk ke larutan yang lebih pekat. Nah, sekarang baru kita belajar apa itu tekanan osmotik. Lihat dulu ilustrasinya. Ini pipa B larutan, ya ada larutan. Lalu ini pelarut murninya dimasukkan ke dalam pelarut murninya di gelas kimia A, ya. Lalu di sini ada membran atau dinding semi permeable. Lama-kelamaan nanti akan berpindah, airnya itu masuk ke pipa B melalui dinding atau membran semi permeable. Lalu inilah yang kita sebut dengan osmosis. Tetapi pada larutan itu ada sebuah tekanan hidrostatik, di mana tekanan ini dia justru kerjanya adalah melawan arus atau laju dari osmosisnya. Jadi, tekanan hidrostatik yang terbentuk pada larutan untuk menghentikan atau untuk melawan laju osmosis melalui selaput semi-permeable, maka itulah kita sebut dengan tekanan osmotik. Dengan keberadaan zat yang terlarut di dalam suatu pelarut murni, yang B ini misalkan ya, di B kan awalnya pelarut murni, lalu ditambahkan dengan zat terlarut, maka dia akan memiliki tekanan osmotik, yaitu tekanan hidrostatik yang melawan laju atau proses osmosis dari pelarut ke dalam larutan melalui membran semi-permeable. Kemudian rumusannya apa? Ingat rumusan PPNRT waktu kelas 10. Ini hukum gas ideal. Tapi Ibu ganti P-nya dengan lambang V ya, tekanan osmotik. Lalu nanti P-nya akan diperoleh menjadi N per volume dikali R kali T. Mol per volume itu adalah molaritas. Kalian sudah belajar tentang satuan konsentrasi. Sehingga diperolehlah bahwa Pi itu adalah M kali R kali T. Dengan ketentuan Pi tekanan osmotik harus ATM, molaritas M, R tetapan gas ideal 0,082, dan T suhu dalam satuan Kelvin. Jadi kalau dalam soal masih satuannya derajat, kalian harus konversikan dulu ke dalam satuan Kelvin. Nah, berkaitan dengan tekanan osmotik itu ada
3 kondisi larutan. Jika larutan tersebut memiliki tekanan osmotik, memiliki konsentrasi yang sama, maka dipastikan dia memiliki tekanan osmotik yang sama pula. Keadaan tersebut kita sebut dengan isotonik. Jika kedua larutan memiliki konsentrasi yang berbeda, maka otomatis tekanannya pun akan berbeda. Ada yang hipertonik, ada yang hipotonik. Nah, isotonik seperti ini anak-anakku, konsentrasinya sama, mesti dia isotonik. Lalu kalau hipotonik itu seperti apa? Hypo itu larutan yang jumlah volumenya lebih banyak, begitu ya, tapi di sini konsentrasinya lebih kecil, maka kita sebut dia hipotonik ya. Kemudian satu lagi hipertonik, ketika larutan yang dalam jumlah banyaknya ini memiliki konsentrasi yang lebih pekat ya. Ini ada 10, yang kecilnya segini, dan ini adalah yang lebih banyaknya itu adalah 20%. Ini 10%, 20%. Otomatis ini kita sebut dengan kondisi hipertonik. Nah, anak-anakku, rumusan-rumusan yang tadi sudah Ibu sampaikan, juga yang 2 minggu lalu Ibu sudah sampaikan, itu adalah rumusan untuk menghitung sifat-sifat koligatif larutan khusus untuk zat non-elektrolit. Bagaimana kalau zatnya atau larutannya adalah larutan yang bersifat elektrolit? Nah, ingat waktu kelas 10 juga anak-anakku, larutan elektrolit berbeda dengan larutan non. Kalau elektrolit, zatnya ketika dimasukkan ke dalam pelarut, maka dia akan mengalami yang disebut dengan ionisasi. Apa sih ionisasi? Jadi ketika dimasukkan zat ke dalam pelarutnya, maka dia akan terurai membentuk ion-ionnya. Itu yang disebut dengan ionisasi. Sehingga larutan elektrolit memiliki derajat ionisasi sebesar alfa. Dalam konsentrasi yang sama, larutan elektrolit itu memiliki jumlah zat terlarut yang lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Ibu kasih contoh begini misalnya, Ibu punya larutan gula nih, 1 molar. Ibu punya larutan garam, NaCl, 1 molar juga. Nah, meskipun konsentrasinya sama, tetapi dia memiliki jumlah zat terlarut yang berbeda. Garam, dia elektrolit, berarti mengalami ionisasi. Sedangkan gula, dia non-elektrolit, berarti tidak mengalami ionisasi. Otomatis, jika ditanya jumlah zat yang terlarut lebih banyaknya yang mana? Maka jawabannya adalah yang garam. Berdasarkan hal ini, ilmuwan Van Hove melakukan suatu koreksi, menemukan suatu koreksi untuk bisa menghitung sifat koligatif larutan yang elektrolit. Karena dari asumsi tersebut, otomatis harusnya larutan elektrolit, harga sifat koligatifnya itu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan harga sifat koligatif larutan non-elektrolit. Untuk lebih memahaminya, silahkan kita perhatikan mekanisme reaksi ini ya. Ada senyawa A terurai menjadi NB gitu ya. Mula-mula di sini X mol. Lalu terurai sebanyak alfa dikali mol. Kemudian terurai yang B N kali alfa X kali N kali alfa X mol. Dalam posisi terakhir diketahui bahwa A sisanya adalah X dikurangi alfa X mol dan yang NB adalah N alfa X mol. Dengan demikian, total jumlah zat terlarut pada larutan adalah yang sisanya yang kita hitung, yaitu X dikurangi alfa X ditambah NaX. Nah, ini kita
tata ulang. Sehingga secara matematika lebih mudah difahami, X kita keluarkan dalam kurung 1 plus alfa N dikurangi alfa. Nah, alfa N dikurangi alfa kita bisa tata ulang lagi menjadi alfa N dalam kurung N min 1. Atau kita bisa susun tata ulang lagi menjadi X dalam kurung 1 plus dalam kurung N-1 alfa tutup kurung. Dengan demikian, diperkenalkanlah ada faktor Van Hoff. Nah, faktor Van Hoff ini diberi lambang I. Yang mana? Yang ini akhirnya ketemu dari persamaan Van Hoff tadi, I atau faktor koreksi Van Hoff tadi, I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Dengan demikian, kita bisa menghitung jumlah ion yang tadi mengalami ionisasi pada larutan elektrolit. N menyatakan jumlah ion, ya. Kemudian alfa adalah derajat ionisasinya. Maka I ini harus diperhitungkan dalam setiap perhitungan sifat koligatif larutan yang elektrolit, gitu, ya. Dengan memperhatikan faktor Van Hoff, perhitungan harga sifat koligatif larutan elektrolit, maka nanti jumlah mol zat terlarutnya haruslah dikalikan dengan I. Maka diperoleh, tarang, ada delta TB, tadi awalnya kita ketahui KB kali M saja ya, kalau sifat koligatif larutannya untuk non-elektrolit. Karena ini untuk elektrolit, maka ini harus dikali I. Begitu pula untuk penurunan titik beku. Kf kali molalitas kali I. Pi, tekanan osmotik juga harus M kali R kali T kali I. Ingat, I adalah 1 plus dalam kurung N dikurangi 1 kali alfa. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya. Lalu, bagaimanakah dengan penurunan tekanan uap? Nah, tekanan uap kalian lakukan perhitungan secara terpisah itu pada fraksi molnya. Jadi, rumusannya sama dengan sifat koligatif larutan yang non-elektrolit, tetapi perbedaannya adalah kalian hitung dulu fraksi mol pelarut dan fraksi mol terlarutnya. Ini kalian bisa perhatikan di sini. Jika melibatkan perhitungan fraksi mol pelarut, maka mol pelarut dibagi mol pelarut plus, karena terlarutnya mengalami reaksi ionisasi, maka di sini harus dikalikan dengan I. Khusus mol terlarutnya saja ya yang dikalikan I. Kemudian, jika perhitungan penurunan tekanan uapnya melibatkan fraksi mol zat yang terlarut, maka mol terlarut dikali I dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut dikali I. Nah, silahkan deh nanti disesuaikan dengan kebutuhan soal, membutuhkan data yang mana nih? X pelarut atau fraksi mol pelarut, ataukah fraksi mol zat yang terlarut, ya. Nah, sekarang permasalahannya anak-anakku, masih ingat nggak? Zat yang termasuk elektrolit itu apa saja? Nah, Ibu tuliskan di sini. Jika kalian lupa, hanya 3 saja yang termasuk ke dalam zat elektrolit yang nanti kalau dilarutkan dalam air itu menjadi larutan elektrolit, yaitu asam, basa, dan garam. Asam pasti ada H plusnya ya. Cara mengidentifikasi dari rumus kimia itu mudah. Atau dengan nama pasti diawali dengan kata asam. Kemudian basa itu biasanya ada OH-nya atau ada kata-kata di sana basanya. Itu kemudian atau hidroksidanya. Yang berikutnya adalah garam. Garam cirinya mudah sekali anak-anakku. Lihat saja pada rumus kimianya ada logam tambah non-logam.
Logamnya bebas, mau logam golongan utama 1, 2, 3A ataupun logam-logam transisi, itu terserah. Pokoknya kalau ada logam plus non-logam, dipastikan dia senyawanya nanti akan membentuk senyawa garam. Lalu, Bu, bagaimana kalau asamnya itu asam lemah? Basanya basa lemah. Itu tidak ada hubungannya. Mau asam lemah, basa lemah, asam kuat, basa kuat, tetap kita kategorikan dia sebagai elektrolit. Nanti hanya pemberiannya pada harga alfanya saja yang barangkali kalau asamnya lemah atau basanya lemah, nanti pasti di soal alfanya rendah ya, alfanya rendah. Nah, sekarang anak-anakku kita bahas contoh soal teori ya. Ibu nanti akan membuat video khusus untuk bahas contoh soal hitungan, tapi yang sekarang itu contoh soal teori dulu atau konsepnya dulu. Nah, ini Ibu ambil soal dari tahun 2016. Berikut ini beberapa penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penyerapan air oleh akar tanaman. 2. Penambahan garam dalam pembuatan es putar. 3. Penambahan garam untuk pencairan salju. 4. Penambahan garam untuk membunuh lintah. 5. Menambahkan etilen glikol pada radiator mobil. Penerapan tekanan osmotik terdapat pada peristiwa yang mana? Ingat, tekanan osmotik ya. Kita analisa dulu. Nomor 1, penyerapan air oleh akar tanaman. Kira-kira osmotik bukan? Ya, dia osmotik ya, dia menyerap, akar tanaman menyerap air itu secara osmosis. Tidak ada pergerakan perpindahan molekul air melalui dinding atau membran semi-permeabel yang terdapat pada tanaman. Kemudian kalau penambahan garam dapur dalam membuat es putar, ini pada penurunan titik beku ya. Begitu pula nomor 3. Kemudian nomor 4, penambahan garam untuk membunuh lintah. Nah, barangkali yang suka hiking nih, kalian tahu cara membunuh lintah adalah dengan menaburkan garam. Maka lintahnya akan pecah ya, karena di sana ada perpindahan air dari tubuh lintah keluar, gitu ya. Kemudian menambahkan etilen glikol pada radiator mobil. Ini juga termasuk pada penurunan titik beku. Next, soalnya nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada tanda bulatan hitam. Itu zat yang terlarut, tidak mudah menguap. Lalu yang bulatan putih, ini zat pelarutnya. Pertanyaannya adalah, larutan yang mempunyai tekanan uap paling kecil ditunjukkan oleh gambar nomor. Oke. Ingat anak-anakku, sifat koligatif larutan ada 4. 1. Penurunan. 1. Penurunan tekanan uap. Penurunan. Ada kata-kata penurunan. Penurunan tekanan uap. Kedua, kenaikan titik didih. Clue-nya kenaikan. Kemudian ada penurunan titik beku. Clue-nya penurunan lagi. Ya, terakhir tekanan osmotik. Nah, berkaitan dengan tekanan uap paling kecil. Coba difikirkan. Tekanan uap paling kecil. Tadi dikaitkan dengan kata-kata penurunan. Artinya, kalau penurunan tekanan uap, berarti tekanan uap pelarut itu lebih besar daripada tekanan uap larutan. Artinya, semakin banyak zat terlarut yang ditambahkan ke dalam pelarut murni, justru akan semakin memperkecil tekanan uapnya. Otomatis kita harus memilih dalam gambar ini yang zat terlarutnya itu paling banyak. Karena kalau pelarutnya banyak, artinya tekanan uapnya paling kecil. Jadi, kita bisa putuskan sekarang, ini cuma 3 ya. Yang kedua 4, yang ketiga 1,
yang keempat 2, terakhir kelima 5. Jadi jawabannya adalah nomor 5. Ya, difahami ya. Soal UN tahun 2017. Mirip dengan soal yang tadi. Ada larutan A, ada larutan B. Larutan A, ini ada 3 segitiga hitam menunjukkan zat terlarut sukar menguap. Lalu yang B, ini segitiganya ada 5. Ya. Pernyataan yang tepat untuk kedua larutan. Nah, pernyataan yang tepat untuk kedua larutan itu yang mana nih? Kita cek dulu. Yang A, tekanan osmotik larutan A lebih tinggi daripada larutan B. Coba diperhatikan. Katanya nih, tekanan osmotik larutan A lebih tinggi daripada tekanan osmotik larutan B. Simpan dulu. Titik didih larutan A, ini titik didih larutan A, lebih tinggi daripada larutan B. Oke, kita analisa ya. Ini zat terlarutnya sedikit, larutan A, larutan B, zat terlarutnya jauh lebih banyak. Dan tadi kita kaitkan bahwa sifat koligatif larutan itu salah satunya adalah kenaikan titik didih. Kalau kenaikan titik didih berarti semakin banyak zat terlarut, harusnya titik didihnya semakin naik. Jadi pernyataan yang B ini otomatis salah ya. Oke, yang C. Titik beku larutan A lebih tinggi daripada larutan B. Kita cek nih tadi bahwa penurunan titik beku. Nah, semakin banyak zat yang dilarutkan ke dalam pelarut murni, maka titik bekunya akan semakin turun, semakin kecil. Nah, sekarang begini, apakah benar titik beku larutan A lebih tinggi daripada larutan B? Cek dulu zat terlarutnya. Yang A3, yang B5, lebih banyak mana? Ya, lebih banyak yang B ya. Berarti kalau begitu titik bekunya larutan A sama larutan B, mana yang kira-kira paling kecil? Tentu yang banyak ya zat terlarutnya. Jadi larutan B ini titik bekunya paling kecil dibandingkan dengan larutan A. Otomatis yang C benar. Ya. Sekarang yang D. Tekanan uap larutan A lebih rendah daripada larutan B. Tekanan uap A yang sedikit ini zat terlarut, ini zat terlarutnya lebih banyak. Coba ingat, yang berhubungan dengan tekanan uap apa? Penurunan atau kenaikan? Penurunan ya. Nah, penurunan. Kalau begitu, semakin banyak zat terlarut, maka dia akan semakin kecil. Apakah pernyataan D benar? Salah ya, harusnya tekanan uap larutan A lebih besar daripada larutan B. Mengapa? Karena zat terlarutnya lebih sedikit daripada larutan yang B ya. Kemudian larutan A isotonik dan larutan B. Kalau isotonik konsentrasinya harus sama, artinya jumlah zat terlarutnya juga harus sama gitu. Terus jadi jawaban kita jatuh pada pilihan yang C ya. Karena A salah, tekanan osmotik larutan A lebih tinggi daripada larutan B salah ya. Harusnya yang B yang lebih tinggi karena konsentrasinya lebih pekat. Lalu yang B tadi salahnya karena titik didih A harusnya lebih rendah daripada yang B. Karena yang A itu jumlahnya zat terlarutnya sedikit. Otomatis titik didihnya harusnya lebih rendah dibandingkan dengan larutan yang B. Yang C benar ya, titik beku larutan A lebih tinggi karena zat terlarutnya sedikit. Sedangkan dengan larutan B, dia titik bekunya jauh lebih rendah daripada yang A karena zat terlarutnya banyak. D, tekanan uap larutan A harusnya lebih tinggi daripada yang B. Lalu yang E, larutan A isotonik dengan larutan B. Salah, harusnya larutan A itu hipotonik dengan larutan B gitu ya. Next, soal UN tahun 2018.
Minuman isotonik merupakan cairan berupa larutan garam fisiologis dengan kepekatan tertentu. Minuman isotonik memiliki konsentrasi elektrolit yang sama dengan cairan darah. Minuman isotonik dipercaya mampu mengganti cairan tubuh yang hilang karena bermacam-macam kegiatan fisik yang menguras keringat yang dilakukan manusia. Sifat koligatif larutan yang paling tepat terkait dengan wacana ini yang mana? Tentu yang C ya, tekanan osmosis atau tekanan osmotik. Ya, terakhir, perhatikanlah gambar partikel A, B, C ya. Yang yang lingkaran partikel pelarut air. Yang segitiga biru partikel zat terlarut. Ini partikel zat terlarut, yang ini garam. Berdasarkan ilustrasi partikel zat pada tabung A, B, dan C, pernyataan yang tepat tentang sifat koligatif larutan adalah kita analisa dulu ya. Yang A, zat terlarutnya 3. Yang B, zat terlarutnya 5. Sedangkan yang C, zat terlarutnya lebih banyak dari yang B ya. Titik beku pada A, B, dan C adalah sama. Benarkah? Karena jumlah zat terlarutnya beda, maka jawaban A salah. Ya, harusnya titik beku A, B, dan C berbeda. Yang B, titik beku A, B, dan C dipengaruhi oleh jenis zat yang ditambahkan. Apakah begitu anak-anakku? Ingat ya, sifat koligatif larutan itu hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut, tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut. Jadi otomatis yang B juga salah ya. Titik beku C, nah ini fokus ke C nih, paling rendah daripada titik beku A dan B. Kaitkan dengan sifat koligatif larutan yang 4 tadi. Ingat-ingat nih awal katanya. Pertama, penurunan tekanan uap. Berarti tekanan uap larutan itu jadi kecil. Oke? Kalau ada zat terlarut di dalamnya. Yang kedua, kenaikan. Nah, itu awal katanya kenaikan, titik didih. Awal katanya kenaikan. Berarti semakin banyak zat terlarut dimasukkan ke dalam pelarut, maka titik didihnya akan semakin tinggi karena tadi naik ya. Lalu sekarang ketiga, titik beku. Penurunan titik beku. Kalau begitu ada kata-kata awalnya turun, penurunan. Artinya titik beku larutan semakin rendah dengan banyaknya zat terlarut di dalam pelarut murni. Berhubung yang C ini memiliki jumlah zat terlarutnya paling banyak, maka otomatis dia memiliki titik beku paling rendah dibanding A dan B. Ketemu deh isinya C ya. Boleh diperiksa D-nya salah ya, A paling rendah. Justru A harusnya paling tinggi titik bekunya. Lalu titik beku yang B lebih rendah daripada titik beku yang C, itu juga salah. Karena ini jumlah partikel zat terlarutnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang C. Itu untuk contoh-contoh pembahasan soal teori anak-anakku. Silahkan dipahami kembali penjelasan Ibu. Bila perlu ya kalian bisa foto, screenshot, atau bahkan bisa kalian download video Ibu supaya kalian punya bahan untuk belajar ketika nanti kita ulangan ya bab ini. Satu topik lagi itu tentang proses perhitungan. Proses perhitungan khusus untuk sifat koligatif larutan, baik yang elektrolit maupun non-elektrolit. Satu video lagi, minggu depan kita akan bertemu lagi di channel YouTube Ibu ini. Semoga penjelasan Ibu tentang kenaikan titik didih, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini supaya bisa lebih berkembang lagi video channel YouTube Ibu. Oke, sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you for watching. Sampai jumpa lagi anak-anakku. Bye.